semuanya, khususnya buat kalian adik-adik SMK kelas 10, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Anggap aja saya ini kakak kelas atau mentor kalian hari ini ya. Kita bakal ngobrolin satu topik yang sebenarnya nempel banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang lembaga sosial. Jangan keburu mikir ini materi yang berat ya, karena kita bakal bedah semuanya pakai bahasa yang santai, biar gampang banget dipahami. Coba deh pikirin bentar. Siapa sih yang pertama kali ngajarin kalian cara makan pakai sendok atau cara ngomong? Terus, pernah nggak mikir kenapa orang tua kita tiap pagi berangkat kerja? Atau siapa yang bikin aturan kalau lampu merah itu harus berhenti biar jalanan nggak keos? Nah, jawaban dari semua hal itu bermuara pada satu hal, lembaga sosial. Tanpa kehadiran lembaga-lembaga ini, asli deh, kehidupan masyarakat kita bakal berantakan banget dan nggak ada aturannya. Biar belajarnya enak dan kebayang arahnya, ini rute perjalanan kita hari ini ya. Pertama, mengapa dunia tidak kacau? Kedua, mengenal konsep lembaga. Ketiga, pembentukan dan karakteristik. Keempat, 6 pilar utama. Kelima, fungsi manifest dan laten. Dan keenam, ringkasan dan refleksi. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih. Mengapa dunia tidak kacau? Jawaban simpelnya ya, karena ada lembaga sosial tadi yang bikin dunia kita punya keteraturan. Nah, target kita setelah nonton video ini tuh jelas. Kalian diharapkan bisa paham apa itu lembaga sosial, tahu ciri-cirinya, ngerti fungsinya buat apa, dan pastinya bisa ngebedain 6 jenis utama lembaga sosial di masyarakat. Jadi, siapin catatannya dan mari kita mulai. Lanjut ke bagian kedua, mengenal konsep lembaga. Gini, sederhananya, lembaga sosial itu ibarat sebuah sistem aturan main. Dia itu kumpulan norma yang dirancang khusus buat ngatur tingkah laku kita, supaya kebutuhan pokok kita tuh bisa terpenuhi dengan rapi dan terpola. Pakar sosiologi kita, kayak Pak Kunchareningrat dan Pak Surjono Sukanto juga sepakat banget kok soal ini. Intinya, kalau ngomongin lembaga sosial, kita lagi ngomongin sistem aturannya. Tapi, awas, ini ada satu jebakan yang sering banget bikin orang kepleset. Tolong diingat baik-baik ya, lembaga sosial itu wujudnya abstrak. Dia itu sistem normanya. Contohnya nih kata lembaga pendidikan. Terus kalau bangunan tempat kalian praktek atau ruang kelasnya, kayak sekolah SMK Negeri 1 beserta guru-gurunya itu apa dong? Nah, itu namanya asosiasi atau organisasi. Jadi fisiknya itu organisasi, aturan mainnya itu lembaganya. Ingat ya, jangan sampai ketukar. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, pembentukan dan karakteristik. Kalian harus tahu, lembaga sosial itu nggak ujuk-ujuk ada semalaman. Proses evolusinya panjang banget. Pertama, dimulai dari cara atau usage, ini tuh tindakan yang dilakukan individu, misalnya ya, cara kita makan. Terus, naik level jadi kebiasaan atau folkways, di mana cara ini mulai diikutin orang banyak, kayak kebiasaan salim sama orang tua. Terus, mengeras lagi jadi tata kelakuan atau mores. Di titik ini udah jadi norma pengatur. Kalau dilanggar, bakal dianggap menyimpang. Contohnya, larangan nyolong. Habis itu naik kasta lagi, jadi adat istiadat atau customs, yang sanksinya udah beneran kelas bagi pelanggar. Contohnya, aturan adat pernikahan di suatu daerah. Nah, puncaknya, semua itu terintegrasi permanen jadi yang namanya lembaga sosial. Luar biasa kan prosesnya? Terus, gimana cara kita ngenalin sebuah lembaga sosial? Menurut sosiolog Gilin dan Gilin, ada ciri khasnya nih. Pasti ada tujuan yang jelas buat masyarakat. Terus punya simbol, coba bayangin, cincin kawin buat lembaga keluarga. Atau seragam bengkel buat lembaga pendidikan. Mereka juga punya tradisi atau aturan, dan biasanya umurnya jauh lebih tua dari anggotanya. Coba bayangin, sekolah kalian pasti berdirinya jauh sebelum siswanya lahir kan? Mereka juga punya alat kelengkapan kayak meja kursi, punya ideologi, dan pastinya awet alias permanen di masyarakat. Kita geser ke bagian keempat yuk, 6 pilar utama. Pilar yang paling pertama dan paling dasar itu lembaga keluarga. Ini tuh lembaga sosial yang paling tua dan ada di mana-mana di seluruh dunia, dari zaman purba sampai zaman modern. Disinilah tempat pertama kali kita ngerasain afeksi atau kasih sayang, dapat perlindungan fisik maupun mental, dan yang paling penting, tempat kita pertama kali belajar nilai-nilai kehidupan sebelum kita dilepas ke masyarakat luas. Pilar kedua, lembaga pendidikan. Fungsinya krusial banget buat ngewarisin budaya dan ngelatih keterampilan. Ada 3 jenis loh, formal kayak sekolah kalian sekarang dari SD sampai SMK yang ada ijazahnya. Terus, non-formal kayak tempat kursus atau bimbel, dan informal yang biasanya terjadi secara natural di rumah atau lingkungan sekitar. Lewat pendidikan ini, harapannya masyarakat bisa ngelakuin mobilitas sosial alias naik kelas buat dapetin status hidup yang lebih baik.
Nah, ngomongin soal pendidikan, ini spesial banget buat kalian anak SMK yang lagi nonton. Sadar nggak sih, kalian itu sekarang lagi ada di lembaga pendidikan yang dipersiapkan secara intensif buat langsung masuk ke dunia kerja. Semua praktek di bengkel, tugas-tugas kejuruan yang mungkin kadang bikin capek, itu semua adalah bekal nyata yang bakal kalian pakai buat sukses setelah lulus nanti. Jadi, seriusin belajarnya dari sekarang ya. Masa depan kalian lagi dibentuk di sini. Lanjut ke pilar ketiga dan keempat, ini erat kaitannya sama hajat hidup orang banyak, lembaga ekonomi dan lembaga politik. Lembaga ekonomi itu yang mastiin perut kita kenyang dan kebutuhan material aman, mulai dari ngatur produksi sampai distribusi barang dan jasa. Contoh gampangnya ya pasar atau bank. Kalau lembaga politik, itu yang ngatur pemerintahan dan ngelindungin kita sebagai warga negara. Bikin undang-undang biar negara jalan dengan benar. Di situ ada presiden, menteri, DPR, sampai partai politik. Pilar kelima dan keenam kita adalah lembaga agama dan lembaga hukum. Ibaratnya nih, hidup kita kan butuh pedoman batin dan juga kedisiplinan fisik. Lembaga agama ngasih kita kompas moral, ketenangan spiritual, dan ngatur hubungan kita dengan Tuhan. Sedangkan lembaga hukum, kayak polisi, pengadilan, dan kejaksaan, tugasnya negakin keadilan dan ngasih sanksi tegas buat yang berani langgar aturan, supaya hak asasi kita semua tetap aman dan terlindungi. Kita masuk ke bagian kelima, fungsi manifest dan laten. Menurut tokoh sosiologi Robert K. Merton, setiap lembaga sosial itu punya dua jenis fungsi yang jalan berbarengan. Pertama, fungsi manifest. Ini tuh fungsi utama yang kelihatan jelas dan disadari semua orang. Contohnya fungsi manifest sekolah, ya jelas buat transfer ilmu pengetahuan. Tapi yang kedua, ada yang namanya fungsi laten, alias fungsi tersembunyi. Jujur aja deh, fungsi laten sekolah buat kalian itu pasti buat tempat nongkrong, nambah jaringan pertemanan, atau bahkan tempat buat ketemuan sama gebetan kan? Hayo ngaku. Nah, itu dia bukti nyata kalau fungsi laten itu selalu ngikutin lembaga sosial kita. Di luar fungsinya, lembaga juga bisa dikelompokin dari berbagai sisi. Secara cepat aja ya, ada lembaga yang tumbuh natural dari adat, kayak pernikahan, ini namanya kresif. Ada juga yang emang sengaja dibikin, kayak sekolah, disebutnya enacted. Dari sisi nilai, ada yang penting banget, kayak keluarga atau basic, ada yang sifatnya kayak hobi atau tambahan aja. Contohnya klub olahraga, itu subsidiary. Terus, ada yang diakui dan didukung masyarakat alias approve, tapi jangan lupa, ada juga lembaga yang sistematis tapi ditentang keras karena ngelanggar norma, kayak sindikat kriminal. Nah yang kayak gini namanya unsanctioned. Macam-macam kan bentuknya? Akhirnya kita sampai di penghujung materi, bagian keenam, ringkasan dan refleksi. Biar gampang nempel di memori, ini rangkuman pamungkas kita hari ini. 1. Ingat selalu kalau lembaga sosial itu adalah sistem norma abstraknya, bukan bangunan fisiknya. 2. Terbentuknya melewati 5 tahapan dari cara biasa sampai jadi permanen. 3. Mereka punya ciri khas unik, salah satunya umurnya yang lebih tua dari anggotanya. 4. Hidup kita ditopang sama 6 pilar utama, keluarga, pendidikan, ekonomi, politik, agama, dan hukum. Dan 5. Setiap lembaga punya tujuan nyata yang disebut manifest dan efek tersembunyi yang disebut laten. Sebagai penutup, saya mau ngasih satu tantangan refleksi buat kalian. Coba deh tanyain ke diri kalian sendiri. Setelah nonton penjelasan ini, kira-kira kamu udah bisa belum nih ngejelasin ulang konsep, langkah pembentukan, sama fungsi lembaga sosial pakai bahasa kamu sendiri? Kalau udah bisa, wah keren. Artinya kalian udah paham betul gimana masyarakat kita bekerja. Tapi kalau masih agak lupa-lupa ingat, santai aja, tinggal putar ulang lagi video ini. Terus semangat belajarnya, rajin-rajin praktek di bangku SMK, dan persiapkan masa depan kalian dengan maksimal. Sampai ketemu di video materi selanjutnya, sukses selalu buat kalian semua.